Hi guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah onsite minggu depan dapat melakukan seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah online dapat mengakses YouTube channel NDC Youth. Ibadah NDC Youth Central Park dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di lantai 8 Apple Tower. Dan untuk NDC Youth Living World dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui M-Banking, ShopeePay, OVO, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar ini atau di depan kursi kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth, kembali lagi bersama NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa bertemu teman-teman lagi di ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, urapan-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu.
naikkan ucapan syukurmu. Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Kami naikkan pujian sembah kami. Mari lebih lagi nyatakan ucapan syukurmu. Percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, ada mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. I will worship you. Kami mau menyembahmu Tuhan. Yes. Lebih lagi katakan, I will worship you alone. Lebih lagi nyatakan dengan iman, I will worship you. I will worship you. I will worship you alone. I will worship you. I will worship you. Kami menyembahmu Tuhan. You alone. Lebih lagi nyatakan, lebih dahsyat lagi. I will worship you. I will worship you, oh God. I will worship you alone. I will worship you. I will worship you. I will worship you alone. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Bapa di dalam pujian penyembahan. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan hari ini. Biarkan Engkau yang berbicara buat setiap kami. Pakai firman-Mu hari ini Tuhan untuk memberkati kami. Dan kami percaya firman-Mu akan sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu happy banget di momen ini. Kenapa? Karena bisa kembali sharing buat teman-teman semua.
Nah, saya mau menghimbau nih teman-teman ya, nggak bosan-bosan menghimbau teman-teman yang mungkin masih online, tapi sebenarnya kalian udah bisa keluar, sebenarnya bisa datang onsite ke ibadah kita. Yuk, saya undang kita semua datang. Setiap hari Sabtu jam 4 sore ya, kita datang ya. Kita ramein. Yang udah bisa keluar, udah bisa jalan-jalan, udah cukup berani lah. Yuk kita main. Nah, buat yang belum berani nggak apa-apa, karena itu kita tetap hadir setia untuk sediain ibadah online buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton, ikutin ibadah online minggu lalu, saya mau info bahwa di bulan ini, September, kita punya tema yang baru, yaitu Sermon on the Mount, atau khotbah di bukit. Nah, mungkin kita sering dengar nih tentang khotbah di bukit, ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, ternyata khotbah di bukit ini adalah salah satu khotbah yang paling fenomenal yang pernah Yesus khotbahkan. Bahkan kalau teman-teman coba lihat ya, perikop ini teman-teman baca dengan seksama, di situ banyak hal-hal yang detail, pesan-pesan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada orang banyak saat itu. Dan seperti kayak waktu spesial Tuhan mencurahkan isi hatinya buat orang banyak. Jadi benar-benar penting. Hari ini kita mau belajar tentang khotbah di bukit. Saya akan sharing ada satu hal, satu pesan ya yang Tuhan khotbahkan di atas bukit, yaitu tentang menghakimi. Saya kasih judul hari ini Before You Judge Someone. Oke, teman-teman. Kalau kita ngomong tentang menghakimi, kita nih sebagai orang, sebagai manusia, itu tuh kayak kita tuh kayak mudah sekali gitu untuk menilai, menghakimi, mengevaluasi sesuatu atau seseorang, kita tuh kayak mudah banget. Ya kenapa sih? Karena memang sudah alaminya, naluri alami keberdosaan kita sebagai manusia. Karena kalau kita mau ngeliat jauh ke belakang, Tuhan ciptakan kita manusia serupa, ya. Bahkan Adam dikasih wewenang untuk mengatur dan menghakimi semua ciptaan Tuhan. Sampai satu ketika terjadi ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tahu apa yang terjadi? Momen saling menghakimi itu luar biasa. Adam nyalain Hawa, ya. Hawa nyalain ular. Bahkan Adam bilang, wanita yang kau tempatkan. Adam nyalain Tuhan. Jadi kayak udah mulai saling menghakimi. Dan itu udah menjadi naluri alamiah manusia di dalam keperdosaannya, yaitu menghakimi. Apakah kita hari ini juga seringkali kita menghakimi? Nah, kita mau belajar, teman-teman. Kalimat pertama khotbah Yesus di atas bukit tentang menghakimi adalah di dalam Matius 7 ayat yang pertama gini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, kalau kita ngelihat nih ya, ayat ini, jangan kamu menghakimi. Seringkali tanpa kita sadar nih, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, seringkali banyak pakai ayat ini untuk ngumpet, untuk kabur dari kesalahannya, dari dosanya. Ketika ada orang yang tegur dia, firman Tuhan bilang jangan menghakimi. Jangan menghakimi dong, kalau kamu nggak mau dihakimi. Nah, kadang-kadang mereka pakai ayat ini untuk ngumpet, membenarkan dosanya. Mereka pakai ayat ini supaya nggak bisa dikoreksi, nggak bisa ditegur. Nggak boleh menghakimi dong. Ingat loh firman Tuhan ya, bilang apa? Jangan menghakimi. Nah, tapi apakah betul-betul Tuhan ngomong tentang menghakimi ini benar-benar kita tuh nggak boleh sama sekali menyatakan sesuatu? Apakah kita nggak boleh menegur, menasihati teman kita kalau ada yang salah misalnya? Apakah kita nggak boleh, mengevaluasi atau menilai sesuatu? Apakah sama sekali nggak boleh? Apakah memang seperti itu seharusnya? Contoh mungkin, hal-hal yang ekstrim yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin ada banyak teman-teman kita mungkin yang melakukan hal-hal yang salah, mereka minum dan sebagainya, merokok, obat-obatan, pergaulan yang bebas, bahkan yang ekstrim teman-teman di sekeliling kita. Ada pecinta sesama jenis LGBTQ+ movement, hal yang berbahaya. Apakah kita nggak boleh menentang? Apakah kita mesti diem aja? Apakah kita cuma boleh liatin aja? Apakah seperti itu? Nah, kita mau belajar teman-teman. Jadi dalam konteks ini, dalam khotbah Yesus tentang menghakimi, bukan larangan mutlak untuk nyatain orang tuh salah atau enggak, atau di pihak yang salah. Tapi kita mau belajar, apa sih sebenarnya yang Tuhan ngomong tentang jangan menghakimi. Oke, saya langsung masuk di poin yang pertama. Hari ini saya mau share 2 poin buat teman-teman. Yang pertama, do not judge if you are not qualified. Jangan menghakimi jika kamu tidak qualified, jika kamu tidak memenuhi syarat. Apa sih syaratnya? Saya bacain dulu ya keseluruhan ayatnya buat teman-teman semua. Di dalam Matius 7 ayat 1 sampai yang kelima.
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi boleh nggak sih menghakimi? Boleh jawabannya. Cuma ada syaratnya. Apakah kita qualified? Apakah kita memenuhi syarat? Syaratnya apa sih? Di sini dibilang kita mesti lihat dulu diri kita. Tuhan bilang keluarkan dulu selumbar dari mata kita. Artinya apa? Kita mesti juga memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah kita luput dari apa yang kita mau koreksi, kita mau evaluasi. Kita mau tegur teman kita nih yang sekolah. Nyontek. Apakah kita udah nggak menyontek? Kita mau nasihatin teman kita, mungkin yang dia nggak sopan sama temennya, nggak sopan sama gurunya, nggak sopan sama orang tuanya, nggak sopan sama pemimpinnya. Apakah kita sudah lakukan itu terlebih dahulu? Kita nggak boleh menggunakan double standard. Artinya apa? Kita tuh tajam kepada orang. Kalau ngomong sama orang tuh, tajam banget nasihatin. Tapi kepada diri kita sendiri, kita nggak lakukan hal yang sama. Diam-diam kita masih lakukan kesalahan yang kita tegur orang. Nah itu artinya kita nggak tajam. Ya, apakah kita sendiri masih melakukan hal yang sama? Atau mungkin dosa-dosa yang lain? Lewat hal ini saya jadi mikir ya gini, ngeluarin selumbar dulu dari mata kita. Terus saya berpikir gini, oh jadi mungkin nggak sih ya Tuhan, kalau kita tuh benar-benar sampai suci, bersih, nggak ada salah dulu, baru kita bisa tegur orang lain. Mungkin nggak sih teman-teman, kita bisa nggak ada salah dulu nih. Kita berhasil keluarkan semua selumbar kita, mungkin nggak sih? Kayak itu kita sempurna banget deh. Dan saya berpikir kayak nggak mungkin deh Tuhan. Kalau gitu udah kita nggak usah menghakimi deh. Nah ingat ya, di khotbah minggu lalu, ya Ci Jaisel sempat ngomong tentang sempurna. Tuhan menghendaki kita sempurna. Sempurna tuh artinya bukan kita nggak ada salah teman-teman. Tapi ngomong apa? Menjadi penuh, dan itu perlu proses. Artinya apa? Mengeluarkan selumbar dari mata kita itu artinya apa? Respon kita juga mau dikoreksi. Kita juga mau ditegur. Waktu kita mau nasihatin orang, kita juga dalam posisi, sekalipun kita mungkin belum menang, tapi kita dalam proses, kita mau berubah. Dan itu harus sungguh-sungguh, gak cuma sekedar kata-kata, gak cuma sekedar komit-komit janji yang biasa-biasa aja, tapi benar-benar sungguh-sungguh kita mau berubah. Ketika kita mau nasihatin teman kita yang pacarannya gak kudus, kita udah berubah. Kita dalam proses untuk berubah. Menjadi sempurna. Itu maksudnya kita keluarkan selumbar dari mata kita. Artinya kita juga mau dikoreksi. Kita juga mau berubah. Kita juga mau ditegur. Itu yang kita belajar teman-teman. Dan di ayat yang tadi kita baca ada ngomong tentang ukuran nih. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Ya. Jadi sebelum seseorang menghakimi dan menilai seseorang, ia harus memastikan dengan jelas dasarnya, alasannya, tujuannya penilaian tersebut. Jadi nggak cuma, lu begini, menghakimi aja. Bukan. Tapi kita juga harus mengerti. Selain kita mau dikoreksi, kita juga harus mengerti. Apakah kita qualified? Apakah kita memenuhi syarat? Syaratnya apa? Teguran dengan benar, tegurnya. Dengan kasih. Ya. Saya bacain ya di dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Ada satu momen di mana Tuhan dihadapkan dengan perempuan yang berdosa. Izinkan saya bacakan ayatnya buat teman-teman semua ya. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Terus dia ngomong gini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Apakah Tuhan setuju dengan dosa perempuan itu? Enggak. Apakah Tuhan menghukum? Tuhan tahu perempuan itu bersalah. Dan mungkin selayaknya perempuan itu mendapatkan hukuman. Teman-teman bisa lihat ya, orang Farisi ini mengandalkan aturan keagamaan loh. Sampai sampai mengutip aturan Musa dalam hukum Taurat tuh perempuan kayak gini tuh harus dilemparin dengan batu. Tapi Tuhan punya syarat tertentu. Jadi kita nggak cuma sekedar menghakimi. Ada syaratnya, ada ukurannya. Ukurannya lewat kasih. Dengan pengertian. Yesus cuma bilang gini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita belajar teman-teman hari-hari ini. Yang pertama ini, ketika kita ingin menghakimi seseorang atau menghakimi sesuatu, biarkan kita juga punya hati, sikap yang mau juga dikoreksi, mau bertumbuh bersama, mau dihakimi juga. Dan kita mesti ngerti, ada ukuran-ukuran, ada caranya. Kita harus lakukan itu dengan kasih. Tujuannya, supaya orang itu yang kita tegur, mereka bisa bertumbuh, berubah. Tuhan Yesus menasihati wanita itu, supaya dia nggak berbuat dosa lagi. Kadang-kadang kita menghakimi tujuan itu supaya, syukurin loh, syukurin. Tapi Yesus punya tujuan, ukuran, kasih, dan pengertian, supaya orang itu berubah. Kita belajar hari ini, lewat poin yang pertama ini, supaya setiap orang kita tegur, mereka bisa berubah. Apakah kita qualified? Langsung poin yang kedua, teman-teman, poin yang terakhir yang saya mau bahas. Cara menghakimi yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Judge based on their fruit. Ini poin yang kedua. Menghakimi berdasarkan buah mereka. Saya akan bacakan ayatnya buat teman-teman semua. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri?" Nah, pertanyaan yang sama. Boleh nggak sih jadinya kita menghakimi? Boleh, Tuhan ajarin kok syaratnya. Yang kedua ini, lewat buahnya. Jadi kita ngelihat nih, Tuhan yang bilang kita bisa menilai, ya, kita bisa apalagi menghakimi, mengevaluasi, kita lihat dari mana? Melalui buahnya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong soal buah nih, kayak pohon, untuk bisa sebuah pohon menghasilkan buah itu butuh proses. Nggak bisa waktu kamu tanam, kamu mengharapkan besok langsung berbuah. Artinya apa, teman-teman? Kita nggak bisa menghakimi orang hanya dengan sekali ketemu, beberapa kali ketemu, atau cuma ngeliat penampilannya aja, atau cuma ngeliat penampilan luarnya aja. Artinya apa? Seringkali kita nggak sadar nih teman-teman, kita ngelihat orang-orang di sosial media, padahal kita nggak kenal nih. Kita langsung menghakimi, kita mudah banget, oh pasti begini, oh pasti begini. Kita nggak tahu buahnya, kita nggak tahu backgroundnya, kita nggak tahu karakternya. Kita udah main hakimi aja. Ya, kita kadang-kadang juga ngeliat fisik orang, aduh nih kayaknya orangnya nakal nih ya. Ini kayak penampilannya gini. Mulai hindari teman-teman. Tuhan gak mau kita menghakimi dengan cara seperti itu. Lewat buahnya lah kita bisa menilai seseorang. Lewat buahnya lah kita bisa mengevaluasi, menghakimi seseorang. Nah, kita mau belajar ya teman-teman. Lewat fisik penampilan itu kita udah gak boleh lakukan. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah ketemu saya, mungkin dengan potongan rambut saya, wah preman nih gitu. Ya padahal hatinya Hello Kitty ya. Nah, teman-teman nih, kita belajar ya, nggak boleh lagi lakukan itu. Contoh deh teman-teman, saya punya pengalaman ya, kalau teman-teman juga punya pengalaman, ngeliat anak-anak yang tinggal di jalanan. Ya, karena kita mulai punya konsep, wah, kayaknya nakal ya. Padahal ya, solidaritas mereka tuh begitu tinggi loh. Ya, terutama anak-anak jalanan yang musisi dan sebagainya. Ketika ada yang kesusahan di jalan, mogok atau apa, itu mereka willing untuk membantunya tuh besar sekali. Dan saya pernah dibantu dengan teman-teman yang seperti itu. Ya itu luar biasa banget dan saya rasain.
driver ojek online juga sama. Itu juga sama mereka. Kita nggak boleh menghakimi, waduh pasti begini, pasti begitu. Mereka punya sesuatu yang luar biasa. Ya willingnya tuh luar biasa. Nah kita nggak boleh menjudge, menilai seseorang dengan cara seperti itu. Kita juga sering dengar ya teman-teman, ya ada cerita-cerita bagaimana orang menemukan sesuatu dikembalikan dan sebagainya. Dia langsung dipekerjakan, naik jabatan dan sebagainya. Kita juga belajar ya, lewat buahnya itu nggak pernah bohong. Ya, buah itu nggak akan pernah bohong, mengkhianati karakter tuh nggak pernah. Jadi lewat buahnya lah kita bisa menilai seseorang. Baik nggak nih? Buruk nggak nih? Aduh, benar apa salah ya? Aduh, nih orang bisa dipercaya apa enggak ya? Terus teman-teman bisa ngeliat, ini sebenarnya sesuai firman Tuhan apa enggak ya? Lewat apapun, pekerjaan kita, apa ya, keputusan-keputusan yang kita mau ambil, dari buahnya. Kita belajar untuk menghakimi sesuatu tuh sekarang dari buahnya. Ini sesuai nggak ya dengan firman Tuhan? Terus ngelihat prosesnya, bagus nggak ya, baik nggak ya? Nah, teman-teman, ya pemimpin atau CL kepada anggotanya juga kadang-kadang kita melakukan hal yang sama loh, ya. Buat kita mengenal kalian, kita juga mengenal dari buahnya. Teman-teman yang setia, teman-teman yang rajin, ya. Kelihatan buahnya, wah ini anak luar biasa ya. Rajin beribadah, rajin berdoa, mau dipercayakan banyak hal untuk melayani. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, berbahagialah ya setiap kita yang masih mau diberikan waktunya oleh pemimpin kita, circle leader kita, tenaganya, mungkin uangnya juga. Kenapa? Karena mereka percaya, bukan cuma melihat buahnya yang ada pada kita, bukan cuma melihat kesetiaan pada kita, tapi mereka percaya bahwa kita akan terus menghasilkan buah lebih lagi. Ya, nah ini cuma intermezzo aja, tapi ini benar, dari buahnya lah kita menilai. Nah hari ini kita belajar teman-teman, mulai hari ini kita harus mengubah konsep kita tentang menghakimi. Kalau hari-hari ini teman-teman masih sering menghakimi dengan langsung melihat orang langsung dihakimi, melihat fisik aja, melihat penampilan aja, melihat luarnya aja, kita mulai berubah. Dari buahnya lah. Dan sekalipun kita menemukan buahnya buruk, kita nggak boleh langsung. Ingat, harus dengan ukuran-ukuran. Dengan cara-cara, dengan tujuan-tujuan yang baik. Apakah kita qualified untuk menghakimi? Nah inilah khotbah Yesus tentang menghakimi yang luar biasa, yang kita mau belajar. Saya berdoa hari ini teman-teman, sekalipun kita masih muda, di luar sana, kita akan menjadi orang-orang yang beda. Lewat apa? Lewat khotbah Yesus, jangan menghakimi. Kita nggak lagi menjadi orang-orang yang sering ngumpat, sering ngatain orang, menghakimi orang. Tapi hari ini kita mulai berubah. Tujuannya adalah supaya orang-orang di sekeliling kita menjadi baik. Sekalipun kita ketemu yang buruk, dengan apa yang kita lakukan, supaya dia berubah, bertumbuh, bertobat, dan bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama teman-teman. Bapak terima kasih buat hari ini, renungan yang singkat kami belajar tentang menghakimi. Ampuni setiap kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami melakukannya dengan cara yang salah. Kami seringkali menghakimi orang lain, menghakimi keluarga kami, menghakimi teman-teman kami, pemimpin kami. Kami menghakimi orang lain. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan ajar kami sebagai anak-anak-Mu. Biarkan kami juga boleh belajar untuk mau juga dikoreksi, mau juga berubah. Terus menuju kesempurnaan serupa dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan Kau juga boleh ajar kami, untuk kami nggak langsung menilai segala sesuatunya secara langsung, tapi dari buahnya lah. Biarkan Tuhan Kau tolong kami semua untuk menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu Tuhan pakai, untuk kami boleh menjadi pengubah di tengah-tengah komunitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, pengajaran-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy weekend, happy circle, God bless you.